kafir bisa membunuh di antara salah satu keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya waktu ini diiming-imingi, kalau kamu bisa membunuh Muhammad atau di antara salah satu keluarga Muhammad, kata Muslim, kamu akan dibebaskan dari perbudakan itu. Nah, yang namanya budak ingin merdeka, ingin bebas, akhirnya semangat dalam setiap hari itu tidak ada kerjaan lain kecuali melatih dirinya untuk menembak. Melatih dirinya untuk menembak agar bisa membunuh di antara salah satu keluarga Rasulullah atau Rasulullah sendiri pun yang akan dibunuh oleh yang bernama Wahbi. Setelah waktunya, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini mengumpulkan sebanyak 3.000 pasukan, berangkatlah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Di situ ada mata-mata orang Muslim yang mengetahui keberangkatan orang kafir Quraisy menuju ke kota Madinah. Akhirnya melaporkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang kafir Quraisy yang dari kota Mekah berangkat menuju ke kota Madinah, ingin menyerbu kota Madinah. Setelah mendengar kabar tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk berunding bagaimana caranya menghadapi orang kafir Quraisy ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Di situ ada sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpendapat bagaimana kalau kita hadapi orang kafir Quraisy ini di dalam kota Madinah. Dan juga ada yang berpendapat bagaimana kalau kita hadapi orang kafir Quraisy ini di luar kota Madinah saja. Karena apa? Kalau kita hadapi orang kafir Quraisy ini di dalam kota Madinah, nanti kota Madinah ini akan berantakan lagi, akan hancur setelah tertata rapi. Itulah. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui bahwasanya orang kafir ingin menghadapi orang kafir Quraisy ini di luar kota Madinah, tepatnya di lereng Jabal Uhud. Jabal Uhud. Setelah itu kemudian berangkatlah Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Di pertengahan jalan, Rasulullah itu berhasil mengumpulkan sebanyak 1.000 pasukan. Jadi 1.000 melawan 3.000 dari orang kafir Quraisy, dan sedangkan Rasulullah berhasil mengumpulkan sebanyak 1.000 pasukan. Jadi 3.000 melawan 1.000. Berangkatlah Rasulullah bersama rombongannya menuju ke Jabal Uhud. Di pertengahan jalan, di situ di dalam rombongan itu ada orang munafik yang ikut serta berangkat menuju ke Jabal Uhud. Begitu kemudian orang munafik ini berbisik kepada teman-temannya. Coba kita pikirkan, kata orang munafik, kalau kita ikut dalam peperangan ini, ya kalau kita menang pun apa untungnya bagi kita? Kata orang munafik. Ya kalau kita menang, kalau kita kalah terbunuh dalam peperangan tersebut, nanti yang akan mengasih makan nafkah kepada keluarga kita itu siapa? Kata orang munafik tersebut. Akhirnya orang munafik ini berhasil membisik atau mengajak sebanyak 300 pasukan kembali ke kota Madinah, tidak ikut dalam peperangan Jabal Uhud. Tidak ikut. Berhasil. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ awal mulanya orang munafik itu ketahuannya orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berangkat bersama sahabat-sahabatnya menuju ke Jabal Uhud sebanyak 700 pasukan. Jadi semuanya dikurangi 300, kemudian tinggal 700. Jadi 700 melawan 3.000 pasukan. Lalu dari Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menghadapi peperangan ini,
sebelum menghadapi peperangan ini, kemudian Rasulullah SAW mengatur strategi bagaimana cara menghadapi orang kafir terus. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus atau meminta kepada tentara pemanah sebanyak 50 tentara pemanah itu ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah bukit yang bernama Jabal Himmat. Kemudian selainnya di situ membelakangi Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud itu dijadikan dibelakangi oleh pejuang-pejuang muslimin pada saat itu. Itu adalah strategi Rasulullah SAW dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Tapi sebelum berperang ada berpesan Rasulullah SAW kepada tentara pemanah. Apa pesan Rasulullah? Kalah ataupun menang, kata Rasulullah SAW kepada tentara pemanah yang 50 tentara pemanah yang ditugaskan oleh Rasulullah di Jabal Himmat. Kalah ataupun menang, orang muslimin kalah ataupun menang, jangan engkau turun sebelum ada perintah dari saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada tentara pemanah, andai saja orang muslimin mengalami kekalahan, di situ kamu tidak boleh membantu, tidak boleh turun, tetap di tempatnya, kata Rasulullah SAW. Inilah Bapak Ibu yang sudah ada masalah ini yang disampaikan kepada Ibu dari sini sana sampai ke ujung sana nanti itu namanya Jabal Uhud yang pernah dijadikan makan pertempuran oleh Rasulullah SAW oleh kaum muslimin bersama orang-orang kafir Quraisy yang dari kota Mekah Al-Mukarramah. Dan di sini juga ada makam syuhada Uhud, salah satunya yaitu teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur dalam peperangan Uhud, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini dibunuh oleh Wahsy. Di situ ketika Sayyidina Hamzah menghadapi musuhnya, di situ yang bernama Wahsy ini sembunyi di balik batu mengincar membunuh Sayyidina Hamzah. Setelah menemukan telah, kemudian Wahsy ini begitu yang dinamakan Jabal Himmat. Disitulah Rasulullah menempatkan di hati tentara pemanah yang itu. Begitu. Yang ada banyak orang naik sekarang itu namanya Jabal Himmat. Disitulah Rasulullah SAW menempatkan di hati tentara pemanah yang ada di Jabal Himmat. Setelah menemukan telah Wahsy, kemudian Wahsy itu melemparkan sandaknya kepada Sayyidina Hamzah. Akhirnya ada yang mengatakan mengenai dadanya Sayyidina Hamzah, ada yang juga yang mengatakan mengenai perutnya Sayyidina Hamzah. Setelah Sayyidina Hamzah kena tembak, di situ Sayyidina Hamzah itu masih sempat mengejar Wahsy, tapi tidak sempat tertarik dengan Wahsy. Di situ kemudian Sayyidina Hamzah terjatuh. Disitulah Sayyidina Hamzah gugur dalam peperangan Uhud. Setelah gugur Sayyidina Hamzah, kemudian Wahsy itu takut Wahsy. Walaupun Sayyidina Hamzah sudah gugur, sudah mati, sudah meninggal di situ, yang bernama Wahsy ini masih takut untuk mendekati Sayyidina Hamzah. Kemudian pelan-pelan Wahsy mendatangi Sayyidina Hamzah. Setelah ketahuan bahwa Sayyidina Hamzah itu gugur, kemudian Wahsy mencabut tempatnya ketika menangkapkan perutnya itu. Kemudian mencabut tempatnya, kemudian kembalilah Wahsy ke rumahnya. Setelah kembali ke rumahnya, kemudian Wahsy memberitahukan kepada orang-orang kafir bahwasanya saya sudah berhasil membunuh Hamzah, kata Wahsy. Saya telah berhasil membunuh Hamzah, kata Wahsy. Dan dengar hal ini, yang bernama Hindun yang tadinya sangat berambisi ingin membunuh di antara salah satu keluarga Rasulullah, kemudian yang bernama Hindun mendatangi jasadnya Sayyidina Hamzah. Setelah tiba di sana, kemudian saking berambisinya yang bernama Hindun ini kemudian membelah dadanya Sayyidina Hamzah. Setelah dibelah kemudian diambillah jantungnya oleh Hindun, dibunuh oleh Hindun. Jantungnya Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh Hindun. Tapi alhamdulillahnya tidak sempat
ditelan oleh yang bernama Hindun tentunya Sayyidina Hamzah. Kalau itu adalah hadis Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau bisa, kalau kita tetap nanti tempat parkirnya, sempatkan diri kita untuk berziarah ke pemakaman syuhada Uhud. Karena di situ ada di antara salah satunya ada tangannya Rasulullah dan ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dimakamkan di sini. Para sahabat-sahabat Uhud itu kurang lebih 70 syuhada Uhud yang gugur dalam peperangan Uhud. Di antaranya yaitu Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ini orang yang pertama kali diutus oleh Rasulullah SAW menjadi dai di kota Madinah ini. Mus'ab bin Umar ini orang yang sangat tampan. Ketika ingin berangkat ke peperangan Uhud, Mus'ab bin Umar ini pakaiannya persis seperti Rasulullah SAW.